Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali ya di YouTubeku. Baik, adakah di sini sudah beli gitar akustik, sudah beli mixer asli premium ataupun mixer lainnya, sudah beli alat perekam mixer, sudah beli semua perlengkapan-perlengkapan untuk kita supaya bisa merekam ke handphone? Kalau sudah, namun teman-teman ketika merekam gitarnya malah merekam gitar dan vokal itu malah hasilnya tidak bagus, ataupun lebih tepatnya hasilnya putus-putus, tumpang tindih, pokoknya tidak jelas deh teman-teman ya. Kalau teman-teman mengalami masalah seperti itu, teman-teman bisa banget nonton video ini karena ini berlaku untuk gitar akustik yang seperti ini dan juga gitar listrik. Saya akan bagi tahu dan juga permasalahannya itu kenapa teman-teman ya. Oke, supaya nanti bisa teratasi deh permasalahan teman-teman tersebut. Jadi teman-teman nggak perlu galau dulu karena semua itu bisa diatasi ya. Selama mixernya itu baik-baik saja, bukan mixer rusak. Oke teman-teman, jadi misalnya ini teman-teman sudah beli semua alatnya seperti ini ya kan. Teman-teman itu jangan ngerekod dulu, teman-teman jangan merekam dulu ke handphone, tapi dimonitor dulu. Coba deh dimonitor teman-teman, genceng-genceng gitarnya, apakah gitarnya rata, suara gitarnya rata, dan dicobain sambil nyanyi. Teman-teman monitor pakai headphone, apakah di headphone ini terasa semuanya rata, baik-baik saja, tidak ada masalah apa-apa. Nah, ketika berlaku seperti itu, teman-teman nanti baru deh coba merekam. Namun ketika teman-teman coba di sini suara gitarnya putus-putus, itu bisa jadi karena baterai. Saya nanti akan tes juga gitar saya di sini live di video ini langsung ya. Nah, itu bisa jadi mungkin baterai gitar teman-teman itu ini untuk gitar akustik dulu, karena kan gitar akustik dia punya baterai di bawah sini ya teman-teman. Nah, dia punya baterai di bawah sini teman-teman, jadi dicek dulu baterainya, apakah baterainya masih kuat ya. Kalau misalnya emang sudah baterainya emang baru ini, oke, baterai sudah dulu, oke. Dan coba teman-teman pastikan preamp gitar teman-teman itu cara pemasangannya sudah benar, karena di sini dia punya spool. Nah, spool itu sudah rata. Mungkin teman-teman coba tes dulu deh di amplinya, di ampli khusus gitar, dan juga di studio mungkin teman-teman bisa tes gitarnya apakah di sana rata. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi dicoba tes dulu gitarnya, dan juga vokalnya, apakah vokalnya sudah rata, tidak putus-putus. Ini saya langsung juga lagi ngerekam ya. Nah, jadi kalau misalnya permasalahan itu tidak ada saat teman-teman monitor, permasalahannya itu tidak di monitor itu baik-baik saja, itu berarti langsung kita ke tahap perekaman teman-teman ya. Jadi teman-teman pastikan dulu ini jack RCA ini menancap dengan benar teman-teman ya, rapat. Nah, di sini saya juga menggunakan isolasi teman-teman supaya plester seperti ini ya. Nanti teman-teman boleh lihat gambaran di sini yang saya plesterkan supaya nanti tidak goyang-goyang gitu kalau bersentuhan dengan kabel-kabel lain lah. Jadi pas lah, suaranya nggak tercabut-cabut gitu teman-teman. Jadi ini saya plesterkan seperti yang digambar ini ya. Nah, sesudah begitu teman-teman coba deh sekarang rekam. Nah, semisalnya sewaktu teman-teman rekam itu suaranya putus-putus, tidak rata, tenggelam timbul tenggelam, pokoknya seperti arus deh, arus luar yang arus luar yang memang tidak cukup deh, seperti itu. Nah, itu bisa jadi mungkin handphone teman-teman tersebut tidak support yang namanya mic eksternal teman-teman. Di sini saya pakai Samsung ya, Samsung A01. Ini harganya sekarang mungkin cuma 600 ribuan deh teman-teman, Samsung ini. Dan saya juga bisa merekam ini pakai kamera langsung, kamera bawaannya ya. Saya bisa merekod terus audio sambilan video menggunakan Samsung ini. Dan juga di iPhone, misalnya teman-teman pakai iPhone, itu kan di iPhone ada apa namanya itu splitter iPhone itu. Pastikan teman-teman beli yang bagus, yang tidak harus menggunakan Bluetooth terlebih dahulu. Jadi yang cara belinya, misalnya teman-teman pakai iPhone, beli converter itu ataupun splitter itu bilang aja sama yang jual, bang beli converter iPhone untuk headset yang tidak payah Bluetooth. Nah, jadi dia langsung tancap ke handphone kita untuk kita masukin jack headset seperti ini teman-teman. Karena kan di iPhone sudah tidak ada lagi jack modem colok itu ya. Oke. Nah, sesudah gitu pasti deh nanti bisa teman-teman ya.
bisa itu rekamannya tidak putus-putus lagi teman-teman, karena iPhone ataupun HP teman-teman itu sudah support. Nah, semisalnya teman-teman itu HP-nya tidak support, teman-teman tidak panik, jangan panik dulu juga. Teman-teman bisa gunakan dulu aplikasi, coba tes dulu menggunakan aplikasi Open Camera. Teman-teman bisa download di Play Store ya. Teman-teman download di Play Store. Ini untuk handphone yang tidak support mic eksternal ya. Nah, teman-teman bisa download aplikasi Open Camera. Nah, cara mengaktifkan mic eksternal di Open Camera, teman-teman bisa cek di konten-konten yang lain deh. Coba ketik aja di YouTube cara mengaktifkan mic eksternal di Open Camera seperti itu. Nah, semisalnya di situ bisa teratasi, teman-teman tidak perlu deh mengganti handphonenya teman-teman. Dan teman-teman juga misal boleh pinjam dulu deh handphone teman ataupun handphone saudara gitu yang Samsung ya, nggak usah iPhone dulu, Samsung dulu. Teman-teman bisa tes di handphone Samsung, coba rekam. Nah, itu memang biasanya kalau tidak ada masalah di spool, tidak ada masalah di baterai, tidak ada masalah di perkabelan, tidak ada masalah di mixer, itu pasti bisa terekam seperti yang sedang teman-teman dengar saat ini. Dan sekarang saya akan coba tes gitar saya di sini, langsung live di sini ya. Sebentar, saya sambungkan ini, biar teman-teman bisa mendengar suara gitar ini tanpa saya edit ya. Ini. Oke teman-teman, jadi ini gitarnya sudah terhubung. Kita coba petik. Oke, jadi dia terekamnya rata. Coba kita lihat di sini ya, di tempat sini ya. Kita diam dulu. Ini kalau ada suara kipas angin ataupun suara jangkrik, sorry ya, karena di kamar saya sedang hidup kipas angin karena saya lagi berbicara agak durasinya panjang, saya hidupin kipas angin di sana. Dan di sini juga lagi ada jangkrik, saya nggak tahu jangkriknya di mana. Oke, kita diam dulu. Oke teman-teman, jadi suaranya rata terekam semua. Kita akan coba genjreng dia teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi suaranya rata ya kan. Ini saya copot balik aja karena kita akan berbicara ke gitar listrik sekarang. Misalnya teman-teman ada pakai gitar listrik, tapi waktu di perekamannya di perekamannya bermasalah, yang sebenarnya waktu teman-teman monitor itu baik-baik, waktu teman-teman rekam rekam yang lainnya bisa, tapi ketika digunakan pakai gitar listrik itu malah bermasalah, tidak kuat harusnya putus-putus ya. Kita masuk ke tahap gitar listrik sekarang. Nah teman-teman perlu tahu di gitar listrik itu spoolnya bukan cuma satu. Oke, ini gitar akustik, dia pakai baterai ya, dia ada baterai di bawah sini. Gitar listrik itu dia punya spool 2 teman-teman, atau preamp 2 di sini ya. Ada kan di sini dia preampnya 1 2, dan dia biasanya tidak pakai baterai. Nah di situ dia perlu yang namanya bantuan watt lain teman-teman, atau apa itu bahasanya, arus listrik lain teman-teman. Jadi tidak bisa teman-teman langsung masukin jack ke sini habis itu langsung ditancapin ke input mic di sini ya, tempat kita colokin jack gitar tadi. Tidak bisa seperti itu teman-teman, tapi teman-teman perlu yang namanya bantuan
untuk dorongin watt si gitar ini agar maksimal teman-teman. Gitar listrik ya, bukan gitar akustik. Nah, yang seperti apa itu Bang? Apa itu alatnya? Jadi teman-teman perlu alatnya lagi, seperti efek teman-teman. Coba deh lihat di gambar sini. Nah, di gambar sini dia ada efek, ya kan? Dan juga ada adaptor. Nah, si adaptor inilah nanti yang bantu si efek ini ketika kita masukin jack ke gitar listrik, lalu ujung jack gitar listrik itu ke si efek ini, lalu yang satu lagi ada lubang jack lagi, dari lubang jack satu lagi itu terhubung ke sini. Jadi dari sini terhubung ke efek, lalu habis itu di jack sebelah sini terhubung ke gitar, dan di ujung sini ada adaptor dicolokin ke listrik. Nah, di situ deh baru teman-teman bisa main gitar listrik di mixer teman-teman. Karena seperti saya bilang tadi, dia itu wattnya lebih besar daripada gitar akustik ini. Di gitar akustik ini kita cuma pakai spool satu dan dia sudah punya baterai. Jadi dia spool ini dibantu oleh baterai teman-teman. Nah, sedangkan di gitar listrik dia pakai spoolnya 2 gitu teman-teman ya. Nah, itu biasa masalahnya di situ teman-teman. Coba deh lihat di YouTube lain, dia rekam gitar listrik ke mixer, dia pakai itu efek teman-teman, dan efek itu ada adaptor itulah yang bantu dia si gitar itu, yang jadinya nanti hasil dari preamp gitar tersebut itu pas, tidak tumpang tindih teman-teman, seperti itu. Cuma itu masalahnya, tidak ada masalah lain ya. Nah, jadi teman-teman sudah paham sekarang, nggak perlu galau lagi. Selama mixernya baik-baik saja, tidak masalah, itu berarti kalau misalnya sudah pas semua ya kan, sudah menggunakan semua alat seperti saya, tapi ketika direkam juga bermasalah, itu bisa jadi HP-nya tidak mendukung mic eksternal teman-teman. Jadi teman-teman boleh tes dulu di handphone Samsung ya, nggak usah iPhone dulu karena iPhone harganya mahal teman-teman ya. Teman-teman boleh coba di Samsung dulu, boleh pinjam punya saya pakai handphone Samsung. Dan teman-teman juga misalnya mau tes efek yang seperti saya bilang tadi, efek gitar listrik teman-teman, kalau bisa jangan beli dulu teman-teman. Kalau ada kawan yang punya efek tersebut, teman-teman bisa pinjam sebentar, atau teman-teman boleh main ke studio deh, siapa tahu di studio itu ada alat yang seperti itu ya. Teman-teman boleh bawa mixernya ke studio, teman-teman tes sebentar di situ ya. Jadi lebih ini lagi deh, kita lebih bisa waspada lagi masalahnya di mana. Dan jangan lupa juga gitar listriknya itu dites di ampli studio supaya bisa tahu deh gitarnya bermasalah atau tidak ya teman-teman. Jadi ini kita sudah berapa menit nih ngomong? 12 menit. Jadi permasalahannya itu sebenarnya teman-teman ya. Karena seperti saya ini, saya selama beli tidak pernah mengalami masalah seperti yang ada yang komen di komentar saya sebelumnya, katanya gitar listrik dia waktu direkam itu tumpang tindih ya. Jadi pastikan dulu teman-teman sudah beli mixer, sudah menggunakan converter, sudah gunakan semua cara seperti ini, sudah betul caranya, dan sudah juga menggunakan perekam ke handphone yang ini. Jangan langsung dari handphone dicolokin ke sini, itu tidak bisa ya. Di sini saya menggunakan volume di jam 1 di tempat perekam handphone. Kalau saya gedekin lagi itu bisa diterima oleh handphone saya lebih gede lagi, tapi saya segini aja deh, sudah cukup, biar sewaktu-waktu saya ngomongnya agak besar dia itu tidak pecah di sana teman-teman. Oke. Jadi cuma itu permasalahannya teman-teman. Yang pertama-tama, kalau di gitar listrik itu bisa jadi baterainya kurang, jadinya waktu digenjreng tidak bisa menghasilkan suara yang maksimal. Kalau di gitar listrik langsung dicolokin ke mixer itu tidak bisa, karena dia wattnya tidak cukup, dia punya spool 2, dia harus punya tenaga listrik yang lebih kuat lagi, yaitu harus dibantu dengan efek itu harus ada adaptor. Ya, itu harganya tidak mahal, cuma 122.000 ataupun 150.000. Efek yang sudah menggunakan adaptor teman-teman. Nah, itu pasti bisa, saya jamin pasti bisa, selama handphone teman-teman itu emang bisa menerima rekaman seperti ini. Ya, coba deh teman-teman, kalau misalnya bermasalah di handphone, coba pakai open kamera seperti saya bilang tadi teman-teman ya. Nah, jadi cuma itu yang bisa saya bagikan teman-teman ya. Dan misalnya begini juga ya, kalau misalnya teman-teman udah beli alat mixer, udah beli alat perekam, coba teman-teman hidupin, nggak usah main gitar dulu, coba teman-teman hidupin musik dulu dari Bluetooth ataupun dari flash disk. Saya sarankan dari Bluetooth saja, lebih simple. Coba teman-teman rekam hasilnya ya.
ke handphone yang memang bisa menerima audio eksternal. Rekam dulu baik itu dari kamera ataupun dari recorder seperti ini. Teman-teman tes keduanya saja. Bisa tidak dia merekam musik dari mixer ini ke handphone. Nah, semisalnya bisa berarti mixer tidak masalah, alat perekamnya tidak masalah ya, seperti itu. Tapi kalau bermasalah itu biasanya emang di handphone teman-teman ya. Kalau misalnya hasilnya apa itu grounding, dengung-dengung itu ya seperti saya bilang tadi, coba dicek di kabel RCA ini. Ini RCA saya murah teman-teman, cuma 7.000 ini saya beli. Kalau teman-teman punya duit bisa beli yang bagus terus, harganya 40.000 mungkin ya. Dan di sini juga saya isolasi seperti yang digambar tadi saya nampakin teman-teman. Jadi mungkin cuma ini yang bisa saya bagikan. Nanti ke depan saya juga akan bahas lagi tentang gimana nih supaya hasil rekaman cover kita itu lebih maksimal lagi. Kita bisa mixing lagi di handphone kita langsung, baik di iPhone ataupun di Android kita bisa langsung bisa buat hasil audio cover kita lebih maksimal lagi. Kita bisa menambahkan kompresor, kita bisa menambahkan gain lagi teman-teman ya, seperti itu. Kita bisa mengatur equalizer lagi. Nanti saya akan bahas lagi itu ke depannya ya. Buat teman-teman yang berkenan mohon bantu subscribe, kalau tidak pun tidak masalah, kalau tidak bantu like aja juga nggak apa-apa teman-teman ya. Yang belum begitu paham juga bisa tanyakan di kolom komentar, nanti saya akan bantu jelasin lebih jelas lagi di kolom komentar ya. Jadi video yang saya akhiri sampai di sini. Buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Video yang saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.